lagi ke dalam dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat disebutkan sampai 3 kali. Sampai 3 kali Allah bedah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ketika beliau masih kecil. Yang kedua ketika beliau diangkat menjadi rasul. Yang ketiga ketika beliau ingin mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar seluruhnya bersih, maka sebelum mi'raj beliau dibelah dulu dadanya. Ini menurut beberapa riwayat seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu sangat bersih hatinya, lahiriahnya maupun batiniahnya. Makanya tidak ada dendam di antara kita, di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang seperti itu. Jadi gitu. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian wa wada'na anka wizrak. Maka kami letakkan, kami turunkan, kami lepaskan, kami hilangkan dosa darimu. Nah, Nabi Muhammad maksum nggak Bu? Maksum. Maksum artinya tidak berdosa. Dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dilepaskan. Sudah dilepaskan segala kesalahan Rasulullah SAW yang jadi beban beliau itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Nah, wizr itu artinya dosa. Makanya kalau menteri itu disebutnya wazirun. Artinya apa? Orang yang membawa beban yang sangat berat. Nah, makanya kalau menteri kerjanya jalan-jalan doang berarti itu nggak berat kerjanya. Kayak gitu. Seharusnya menteri itu kerjanya sangat berat. Karena asli katanya dari wizrun. Wizrun itu dosa. Wazirun itu artinya orang yang memikul dosa yang sangat berat. Seperti itu. Di sini bisa diartikan orang yang memikul beban sangat berat. Nah, jadi makanya menteri itu bebannya sangat berat. Aspirasi rakyat didengar. Kemudian membuat keputusan, kemudian bisa jadi keputusan itu bisa dirasakan masyarakat seperti itu. Maka namanya wazir. Alladzi anqadha dhahrak. Jadi yang pertama apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Yang bebannya itu berat di atas punggung. Seperti itu. Apa yang dimaksud beban berat di atas punggung? Salah satunya ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu bahkan gunung itu kalau diturunkan Al-Qur'an itu nggak kuat nahan bebannya. Lau anzalna hadzal Qur'an la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jikalau Quran itu diturunkan ke sebuah gunung, maka gunung itu nggak sanggup nahan. Ini Nabi Muhammad diberikan wahyunya Al-Qur'an. Awalnya beliau berat. Makanya surat pertama ada yang kita baca tadi. Surah apa? Iqra. Gitu. Al-Alaq. Disuruh baca. Sedangkan Nabi Muhammad gak bisa baca. Maka itu sangat berat bagi Rasulullah SAW. Tapi lama-kelamaan Allah berikan wahyu. Allah berikan satu persatu. Jika ada masalah, Allah kasih wahyunya satu persatu. Makanya Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung. Enggak. Tapi ada asbabun nuzulnya. Ada riwayatnya. Kalau misalkan ada suatu kejadian, turun ayat. Ada suatu kejadian, turun ayat. Sampai selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Al-Quran itu dari Iqra tadi sampai Al-Yawma akmaltu lakum dinakum itu selama 22 tahun. Nah, makanya para ulama tafsir menyebutnya itu selama 23 tahun. 23 tahun terbagi Nabi Muhammad dakwah di 2 tempat, di Mekah dan di Madinah, 10 dan 13 tahun. Nah, 40 ditambah 23 tahun berapa? 65. Makanya wafatnya tahun umur 63 tahun karena diangkat menjadi rasul usia 40 tahun. Nah, jadi Allah sudah mudahkan apa yang berat dipinggul oleh Rasulullah SAW itu sudah Allah ringankan melalui wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sedih dihibur oleh Allah. Yang tadinya berat menghadapi kafir Quraisy dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu bahasa lainnya, sebutan lainnya adalah asy-syifa, penyembuh. Makanya orang-orang
yang kesurupan, orang-orang yang sakit. Wasilahnya Al-Quran bisa sembuh. Sebenarnya karena nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa. Kemudian alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Maka kami tinggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siapa yang enggak nyebut nama Nabi Muhammad setiap hari? Coba ada nggak Bu yang nyebut Nabi Muhammad setiap hari? Pasti nyebut Bu. Karena kita sholat. Kecuali nggak kita sebut kayak gitu. Dalam sholat ada Nabi Muhammad nggak Bu? Ada. Iya. Kemudian dalam azan ada Nabi Muhammad nggak? Ada. Dalam qomat ada Nabi Muhammad nggak? Ada. Dalam syahadat ada Nabi Muhammad nggak? Ada. Semuanya ada Nabi Muhammadnya. Bahkan syahadat nggak sah kalau tanpa disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu warofa'na laka dzikrak. 14 tahun yang lalu Bu. 14 tahun yang lalu Nabi Muhammad mengajarkan risalah kenabian kepada kita semua, kepada orang tua kita, kepada sesepuh-sesepuh kita. Karena bagaimanapun sahabat-sahabat itu sesepuh-sesepuh kita Bu. Karena itu adalah keluarga-keluarganya muslim kita. Seperti itu. Udah mengajarkan 14 abad yang lalu, tapi sampai sekarang namanya masih bersinar. Sampai kapanpun. Syahadat itu nggak boleh dipotong Bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu nggak sah syahadatnya. Nggak bisa masuk Islam karena itu. Maka harus disebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitupun adzan, nggak mungkin asyhadu alla ilaha illallah nggak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sesat tadi kiranya ya. Adzan nggak ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitupun qom dan lain sebagainya. Aktivitas kita itu bahkan sholawat pun menjadi salah satu rukun sholat. Kemarin kita bahas di majelis mana ya? Rukun sholat. Oh di JR. Rukun sholat itu salah satunya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan sholawatnya nggak dibaca, nggak sah sholatnya. Seperti itu. Boleh. Sholawat itu bagusnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semuanya bagus. Jadi mau pakai Sayyidina, mau pakai enggak, mau pakai, pokoknya itu pujian kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah baik. Jadi itu semuanya adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak, salawat Muhammad itu pun sudah salawat. Seperti itu. Kita tidak diajarkan salawat itu harus detail apa. Pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan. Apa buktinya? Rasulullah pernah dipuji. Saat itu zaman Rasulullah berdakwah di Mekah dan di Madinah, orang yang paling keren itu adalah orang yang paling pintar bikin syair. Nah, makanya orang Arab itu syair-syairnya banyak sekali. Syair-syairnya. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat syair-syairnya orang Arab banyak sekali. Maka dari itu, ketika Al-Qur'an diturunkan, semua sahabat kaget. Semua manusia saat itu kaget. Ini syair bagus banget. Karena syairnya dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad dipuji oleh seorang penyair dengan mengagungkan Nabi Muhammad. Nah, kemudian saat itu dipuji oleh penyair tersebut, Nabi Muhammad cuma diam dan tersenyum. Artinya apa? Beliau membolehkan Nabi Muhammad itu dipuji. Karena hadis Nabi itu tidak hanya apa yang diucapkan Nabi. Apa yang diucapkan Nabi itu menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Nabi juga menjadi sunnah Rasulullah SAW. Tapi hati-hati, sunnah Rasulullah itu ada yang bersifat khusus untuk Nabi Muhammad sendiri, ada yang untuk kita. Contohnya, Nabi punya istri 9, kita nggak boleh.